Di satu sisi warga Malaysia tuh rapi banget. Datang ke open house, makanannya cakep-cakep, susunannya cantik, dan yang ambil pun elegan. Kayak tahu diri gitu loh. Gak ada tuh yang nyerobot, Sopan, gak ada yang rapi. dorong-dorongan, semua santuy penuh adab. Kayak lagi high tea di hotel bintang 5. Itu penuh adab. Terus, kita lihat di sisi lain, Indonesia. Waduh, jujur kadang miris. Makan gratis doang, tapi kelakuan kayak rebutan bansos, ada yang nyerobot, ada yang nyundul, bahkan ada yang ambil makananan banyak banget sampai nggak peduli orang lain kebagian apa nggak, udah kayak lagi antri sembako. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, teman-teman ya, lagi dan lagi. Di sini ada sebuah video yang berjudul tentang gratis tapi kehilangan harga diri. Ini bedanya Malaysia dan Indonesia saat Lebaran Idul Fitri, teman-teman ya. Ngantri gak beratur. Malaysia ngantri tapi beratur. Gila, keren, teman. Beratur itu indah, teman-teman. Beratur itu indah, dapat semuanya. Berbeda dengan yang rebutan, ada yang tidak dapat, ada yang dapat. Kasihan kalau seperti itu ya. Seharusnya dalam perkara ini, kita ini meniru negara Malaysia, meniru rakyat Malaysia. Agar apa? Ketika ada acara, kita itu beratur. Enak penitiannya, teman-teman ya. Semuanya akan kebagian. Dan yang nggak kebagian pasti ketahuan. Kan seperti itu. Kenapa rakyat Malaysia tuh bisa beratur seperti ini? Ya, ini harus bermain nih dalam otak, teman-teman ya. Oke, buat kalian yang baru berjumpa dengan channel ini, please silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, seperti videonya, jom kita lihat bersama-sama. Let's go. 3. Rebutan. Aduh, Indonesia. Waduh, itu loh. Lihat teman-teman ya, ini makanan sangat enak sekali loh di Malaysia. Tapi gak ada yang rebutan. Andai kata makanan seperti itu ada di Indonesia ketika ada acara, ludes teman-teman. Ludesnya itu ada yang kebagian, ada yang tidak kebagian. Karena rebutan tidak beratur. Lihat rakyat Malaysia. Gila, keren, beratur banget loh. Wow, sampai ada yang pakai karung. Betul-betul kelaparan. Waduh. Oke bro, kita bahas dengan gaya santai ala Jaksel, tapi tetap nyelekit ya. Gua kadang suka heran sih, tiap tahun lihat video perbandingan open house Idul Fitri antara Malaysia sama Indonesia. Di satu sisi warga Malaysia tuh rapi banget. Datang ke open house, makanannya cakep-cakep, susunannya cantik, dan yang ambil pun elegan. Kayak tahu diri gitu loh. Gak ada tuh yang nyerobot, Sopan, gak ada yang rapi. dorong-dorongan, semua santuy penuh adab. Kayak lagi high tea di hotel bintang 5. Itu penuh adab. Terus, kita lihat di sisi lain, Indonesia. Waduh, jujur kadang miris. Makan gratis doang, tapi kelakuan kayak rebutan bansos, ada yang nyerobot, ada yang nyundul, bahkan ada yang ambil makananan banyak banget sampai nggak peduli orang lain kebagian apa nggak, udah kayak lagi antri sembako. Padahal Ada yang nggak ini kebagian momen pastinya. lebaran loh, momen silaturahmi, harusnya elegan, adem, beradab. Tapi malah jadi ajang survival of the fittest. Gue bukan maksudnya mau ngerendahin bangsa sendiri ya, tapi yuklah, kita ngaca. Masa iya sih, tiap tahun kita viral bukan karena kebaikan, tapi karena rebutan makanan gratis? Itu udah tahun 2025, bukan 2015. Tapi mentalitas masih kayak zaman darurat. Malaysia bisa loh, dengan pendapatan yang gak jauh beda sama kita, tapi rakyatnya bisa tampil anggun di acara umum. Mereka paham konsep malu, ngerti pentingnya jaga citra, dan yang paling penting, mikirin orang lain. Kita, kadang baru datang udah sikat duluan, kayak takut kehabisan dunia. Jangan bilang ini soal ekonomi ya, karena bukan cuma yang gak mampu doang yang kayak gitu. Banyak juga yang penampilan oke, baju necis, tapi pas ambil makanan, astaga, tangan nyamber kayak lagi rebutin tiket konser. Jadi ini bukan soal isi dompet, ini soal isi kepala dan hati. Bro, gue cuma pengen bilang, yuk kita ubah, mulai dari diri sendiri.
Kalau ada acara, ya antri. Kalau ambil makanan, pikirin juga orang lain. Jangan sampai kita terus-terusan jadi bahan ketawaan negara tetangga. Kita bisa kok jadi bangsa yang beradab, elegan, dan penuh tata krama. Jangan sampai lebaran yang harusnya penuh berkah malah jadi ajang malu-maluin diri sendiri. Karena sejujurnya yang bikin kita miskin bukan cuma ekonomi, tapi juga kelakuan. Oke bro, lanjut ya. Kita sambung biar makin pedas, tapi tetap chill ala Jaksel. Kadang gue mikir ini masalah udah akut. Bentar teman-teman ya, dilihat dari gambar seperti ini, gelas yang belakang itu pasti ada yang nggak dapat karena direbut oleh orang-orang yang di depan, teman-teman. Ini perilaku disiplin rakyat Indonesia seperti ini. Dan sampai detik ini di kampung saya pun juga seperti ini, teman-teman. Kalau ngantri mau beli-beli, mau ke kasir, itu kadang yang baru sampai dilayan, kadang yang ngantri nggak dilayan. Ribet loh. Enakan di Malaysia loh, beratur banget. Enak ini beratur sebenarnya, enak banget. Kenapa kita tidak berkaca-kaca kepada negara tetangga loh? Rakyatnya lo luar biasa beratur, teman-teman. Budaya antri aja belum lulus, tapi maunya dihargai kayak negara maju. Padahal etika tuh fondasi bukan aksesoris. Lo boleh pinter, lo boleh kaya, tapi kalau pas acara Idul Fitri, lo sikat makan kayak belanja flash sale ya. Sorry to say, lo belum naik kelas. Lo lihat di video itu kan di Malaysia meja full of dessert, ada tart, ada puding, ada macam-macam yang disusun rapi. Bikin orang yang ambil juga segan kalau mau ambil banyak-banyak. Karena semuanya ditata dengan cinta, dengan rasa hormat ke tamu. Itu yang bikin tamu juga ikutan sopan. Jadi ada mutual respect gitu. Sementara di sini, makanan disajiin aja belum kelar, tangan udah nyelonong dari kiri kanan. Belum lagi yang nyuap anak-anaknya duluan. Terus ngambil buat 5 orang satu tray sendiri. Hello? Ini bukan warteg bro, gue ngerti sih. Mungkin ada yang mikir, namanya juga gratis ya, wajar dong rebutan. Tapi bro, kalau mindset lo kayak gitu terus, berarti lo tuh mentalnya masih defisit. Gratis bukan berarti liar. Gratis bukan berarti nggak pakai manner. Justru disitulah diuji. Lo bisa nggak nunjukin diri lo punya harga diri, meskipun gak bayar. Terus yang paling sedih, abis rebutan banyak yang ngabisin makanan. Ambil sembarangan, makanan nggak dibuang ya. Bro, itu makanan lo. Ada orang lain yang bisa jadi nggak kebagian, tapi lo buang cuma karena lo lapar mata. Gimana nuraninya? Dan netizen Indo udah sering viral di luar negeri bukan karena prestasi, tapi karena kelakuan-kelakuan nggak penting kayak gini. Harusnya malu dong. Lo bisa tunjukin budaya, bisa tunjukin kehangatan, bukan barbarisme pas antri makanan. Gue tahu masih banyak orang Indo yang punya adab, yang sopan, yang tahu cara menghormati, tapi sayangnya yang diviralkan, yang disorot, ya kelakuan-kelakuan primitif kayak gini. Dan kita nggak bisa terus nyalahin media. Kalau nggak mau diviralkan, ya jangan kasih bahan. Singkatnya bro, kita perlu revolusi etika, bukan cuma revolusi digital. Perubahan makin etika, banyak gedung, betul. makin mewah masjid, makin keren baju lebaran, itu semua percuma kalau attitude masih kayak orang belum diajarin sopan santun. Idul Fitri itu bukan cuma soal makan-makan, tapi soal memanusiakan manusia, soal saling menghormati, soal nunjukin bahwa kita layak disebut umat terbaik. Dan semua itu dimulai dari hal paling kecil, kayak cara lo ambil makanan di acara open house. Siap bro, kita lanjut sampai tuntas biar nggak cuma nyentil tapi langsung nempel di hati. Sekarang coba bayangin, lo lagi di luar negeri, bawa identitas Indonesia, terus lo diundang ke acara lebaran bareng komunitas internasional. Di situ ada warga negara lain, Jepang, Malaysia, Turki, bahkan dari Eropa. Semua orang tertib, ambil makanan secukupnya, senyum, kasih space buat yang lain. Terus tiba-tiba, lo dateng, lihat meja buffet langsung sikat, dorong-dorong, ambil penuh satu piring kayak belum makan 3 hari. Aduh, kacau. Gimana ini rasanya kalau lo diliatin gitu. orang? Lo pikir itu keren? Malu lah. Lo pikir Malu. mereka bakal respect? Enggak bro. Jelas Yang ada malah lo malu. dicap, oh this is why they say Indonesians are like that. Sakit gak sih dengan omongan kayak gitu? Padahal kita punya budaya tinggi, punya sopan santun yang luar biasa dari nenek moyang. Tapi semua itu nggak kelihatan karena dikalahin sama kelakuan gak beretika segelintir orang yang bikin malu satu negara. Dan lucunya, orang yang kayak gitu, kalau dikritik malah baper. Lo kan nggak nyolong, cuma ambil makanan. Bro, nggak semua yang gratis itu boleh lo sikat semaunya. Gratis tuh ujian, lo bisa nggak jaga diri lo meskipun nggak ada harga yang dipasang. Makanya bro, open house itu bukan sekadar tempat makan, tapi ladang nilai. Disitulah kita tunjukin siapa kita. Lo mau dikenal sebagai bangsa yang elegan atau cuma bangsa yang cepat rebutan? Gue jujur salut sama warga Malaysia. Bukan berarti mereka perfect, tapi soal adab dan attitude, mereka paham cara jaga martabat di tempat umum. Mereka ngerti konsep malu itu penting. Kita, malu masih dianggap kelemahan, padahal justru itu fondasi bermasyarakat.
Tanpa Betul. malu, nggak ada kontrol diri. Betul. Gue tahu perubahan itu nggak bisa langsung. Tapi kalau tiap orang mulai dari diri sendiri, besok-besok di acara Idul Fitri, suasananya bisa berubah. Betul. Gak ada lagi tuh drama rebutan gelas air putih atau sendok plastik. Gak ada lagi viral-viral yang bikin kita tepok jidat sendiri. Mulai aja dari hal kecil, ambil makanan secukupnya. Antri dengan sopan, pikirin orang di belakang lo. Jangan buang makanan. Senyum, ucap terima kasih. Karena yang bikin negara besar itu bukan cuma gedung tinggi, tapi warga yang ngerti kapan harus mundur biar orang lain maju duluan. So next time lo datang ke acara lebaran atau open house, inget ya, baju boleh sama-sama baru, tapi attitude yang nentuin siapa yang benar-benar kembali di hari yang fitri. Ya, betul. Oke bro, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam yang ngena banget kesadaran sosial dan harga diri bangsa. Lo tahu nggak bro, kenapa orang luar negeri bisa ngehormatin Malaysia? Karena mereka konsisten jaga wibawa. Mereka nggak perlu teriak, kami negara beradab tiap hari di medsos. Karena Betul, kelakuan mereka udah nunjukin itu. betul. Sementara kita, Masya Allah. baru juga acara makan gratis. Kelakuan udah kayak disuruh rebutan nasi bungkus pas bencana. Iya. Iya, Yang ini lebih fakta sedih, ini loh tuh. ini acara lebaran, momen spiritual, momen suci. Lo pikir apa yang dipikirin anak kecil yang lihat orang dewasa saling dorong-dorongan cuma buat sepiring nasi? Itu loh yang harusnya ngajarin anak tentang nilai lebaran, malah jadi contoh Allah. paling buruk. Besok-besok si anak itu juga bakal mikir, oh kalau mau makan banyak harus nyerobot duluan, gak usah pikirin orang lain. Jadi kita ini mau melahirkan generasi bangsa atau generasi barbar? Dan jangan salah ya bro, orang luar tuh banyak yang nonton video kita. Konten begituan viral cepet banget, mereka nggak lihat siapa yang baik, mereka lihat siapa yang norak. Sekali dua kali viral karena kelakuan memalukan, mereka udah labelin satu bangsa. Itu ngerusak, bukan cuma citra pribadi lo, tapi nama Indonesia di mata dunia. Bayangin lo kerja di luar negeri, terus temen kantor lo lihat video makan gratis lebaran di Indonesia, yang isinya chaos. Terus dia Chaos. nanya ke lo, ini negara kamu ya? Kenapa rebutan kayak gitu sih? Lo mau jawab apa? Mau bilang itu bukan saya? Bro, dunia nggak peduli itu lo apa bukan. Nah, mereka cuma lihat itu Indonesia. Makanya yuk kita balik keadaan, mulai dari diri sendiri. Biarpun yang lain masih barbar, lo tahan diri. Lo kasih contoh, lama-lama lingkungan berubah. Dan yang penting, lo jaga harga diri lo sebagai orang Indonesia. Jangan kalah sama mindset, gratis harus ambil banyak. Gue nggak bilang, jangan ambil makanan. Iya. Ambil aja, makan sepuasnya. Ini sindiran Tapi tepat ambil dengan ini. martabat, ambil dengan senyum. Ambil dengan rasa dengan syukur, bukan kerakusan. Adab. Lo bukan hewan yang dilepas di kandang bro, lo manusia. Wow. Bahkan lebih tinggi derajatnya kalau bisa mikir dan nahan diri. Terakhir ya bro, kalau lo pikir orang akan hormat karena lo kaya, lo salah. Orang akan lebih hormat kalau lo bisa nunjukin diri lo punya nilai. Dan nilai itu bukan di rekening, tapi di tindakan kecil. Kayak cara lo berdiri antri, cara lo nyapa orang, cara lo ambil makanan, dan cara lo nggak ngerugiin orang lain. Itulah kelas. Dan sampai bangsa kita sadar bahwa harga diri itu lebih penting dari sekedar kenyang perut, kita bakal terus ngulang sindiran video keras viral yang ini, Bang. sama, tahun demi tahun. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Wow, pukulan keras bagi rakyat Indonesia yang tak punya adab dalam perkara ya disiplin, beratur teman-teman ya. Padahal di Malaysia makanan enak di depan tetap selalu beratur, disiplin. Gila keren teman-teman ya. Pengen seperti itu juga. Tapi bagaimana caranya? Karena beratur sudah gak berlaku lagi di Indonesia teman-teman ya. Di mana-mana nggak mau beratur mereka. Terkadang nyelip dikasih. Apalagi masalah bab makanan. Parah ini Indonesia. Nggak mau beratur teman-teman ya. Padahal kalau beratur semuanya sama rata dapat. Kalau nggak beratur, ya jangan berharap yang datang belakangan nggak dapat. Oke teman-teman ya, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan tombol like, komen, dan share-nya. Ya seperti biasa, yang belum subscribe, tombol subscribe-nya loh, klik teman-teman ya, gratis, support teman-teman ya. Baik, kita ketemu di next video berikutnya. Akhiri kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.